100,7 Maja FM, Suara Mojokerto. Selamat siang Sobat Maja. Perjalanan spesial Indonesia untuk hari ini kembali hadir. Dan di studio juga kali ini sudah hadir Mas Raffi selaku Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja Mojokerto. Selamat siang Mas. Selamat siang Sobat Maja. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang hari ini cuaca juga mendung. Tapi kalau kita ngomongin soal beberapa pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman Jasa Raharja, ini sudah berjalan hampir 1 bulan ya di tahun 2021 ya. Siap. Oke. Banyak orang yang masih belum paham Jasa Raharja itu apa sih? Gitu ya. Dapat diinformasikan bahwa Jasa Raharja itu adalah badan usaha milik negara, di mana dia bertugas atau diberikan tugas dari negara kepada perusahaan PT Jasa Raharja untuk memberikan santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Untuk itu dasarnya untuk diberikan kepada Jasa Raharja adalah Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964. Jauh sekali nih, dan masih undang-undangnya lama banget. Belum direvisi sampai sekarang. Nah, ini masih kami jalankan pengelolaannya kaitan dengan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Maksudnya memang tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat kita berikan jaminan atau santunan. Ada beberapa hal yang nantinya bisa dijadikan acuan oleh teman-teman dari Jasa Raharja untuk memberikan santunan ya. Betul, ada dasar hukumnya. Ada beberapa hal yang mungkin masih belum dipahami oleh sebagian banyak masyarakat ya. Siap. Apalagi kalau kita mengingat soal angka kecelakaan setiap tahun, khususnya didominasi oleh roda 2. Betul. Ya. Ini memang tercatat kalau kita melihat trennya tuh sepertinya tinggi ya. Untuk domain angka kecelakaan kami tidak bisa memberikan informasi karena itu adalah domainnya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kalau bicara masalah jumlah korban yang disantuni untuk periode tahun 2019 dibandingkan 2020 itu memang meningkat jumlah rupiahnya. Kenapa demikian? Karena tingkat fatalitas korban kecelakaannya itu semakin berat. Maksudnya adalah yang tadinya mungkin biasanya luka ringan, ya mungkin pada saat 2019 banyak yang masih patuh, atau di 2020 malah banyak yang kurang patuh karena penggunaan helm diabaikan. Penggunaan helm? Ya, karena yang kita ketahui di tahun 2020 itu rata-rata cedera korban itu cedera kepala atau biasa dokter itu bilangnya COB, cedera otak, atau cedera otak itu. Nah, cedera otak berat maksudnya adalah banyakan yang dioperasi pada tahun 2020 karena akibat dari tingkat fatalitas cederanya cukup berat. Nah, bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Sobat Maja, Mas Raffi selaku Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja Mojokerto untuk siang menjelang sore kali ini hadir di Studio Maja FM. Teman-teman yang mungkin punya hal-hal yang ingin disampaikan, ada beberapa pertanyaan Anda bisa ajukan di 32600 dan juga line WhatsApp kita untuk 0811313141. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Jasa Raharja Mojokerto ya. Kalau Jasa Raharja Mojokerto sendiri itu membawahi berapa wilayah sih Mas? Untuk saat ini Jasa Raharja Mojokerto itu membawahi kota Kabupaten Mojokerto sama Kabupaten Jombang. Ya, di 3 itu. Dari 3 wilayah itu untuk yang Jasa Raharja hadir memberikan santunan paling banyak itu ada di wilayah mana Mas? Kalau bisa dibandingkan, karena Mojokerto itu kabupaten kota, itu 2 Polres ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jombang, memang masih tinggi Kabupaten Jombang dalam pembayaran santunannya. Jadi tingginya biaya santunan itu selalu terjadi setiap tahun? Pasti karena pada prinsipnya kecelakaan kan kita tidak bisa memperkirakan, namanya musibah. Tapi kalau bicara cedera korbannya semakin tahun semakin meningkat. Kenapa demikian? Ya kita pahamilah kawan-kawan saudara-saudara kita mungkin mau cuma sebentar dengan menggunakan roda 2, cuma mau ke warung misalkan, nggak pakai helm atau perlengkapannya. Karena rata-rata yang kita santuni itu nggak jauh dari
TKP tempat kecelakaan itu rumahnya nggak jauh dari situ. Oh, kebanyakan seperti itu. Kalau kita bicara orang yang melintasnya antar kota, antar provinsi, mereka biasanya perlengkapannya komplit. Dan kalau memang mereka mengalami kecelakaan, tingkat cederanya juga tidak terlalu parah kecuali memang ditubruk oleh kendaraan lain. Tapi kalau secara pribadi itu biasanya lengah, ya maaf semuanya lah ya, kita juga mungkin mau belok kiri, mau belok kanan tanpa sen, mau belok pulang ke rumah muter, tiba-tiba ada sesuatu. Iya. Sebenarnya kita bakal kulik-kulik soal mekanisme untuk Jasara Harja sendiri memberikan santunan kepada masyarakat. Apa yang harus dilengkapi saat nantinya kita bisa berharap untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Iya. Sebelumnya aku jelasin dulu bahwa Jasara Harja itu perusahaan negara yang memberikan santunan kecelakaan lalu lintas jalan tanpa adanya kepesertaan. Tanpa adanya kepesertaan. Maksudnya adalah tidak ada iuran dari warga. Berarti masyarakat tidak perlu membayar apapun. Tidak perlu apapun karena ini semuanya dari negara. Namun nanti dipertanyakan dananya dari mana? Dananya itu dari pemilik kendaraan bermotor. Undang-Undang 34 ada Undang-Undang 33-nya, setiap penumpang yang membayar karcis tiket perjalanan itu sudah termasuk Jasara Harjanya. Semua kendaraan umum ya? Semua kendaraan umum tapi yang legal ya. Yang legal? Iya. Yang legal maksudnya yang diakui oleh negara. Nah, sebelum ke persyaratan tadi, makanya tadi aku coba jelaskan dari sanalah dana Jasara Harja. Untuk persyaratan, selama ini kami juga memberikan sosialisasi. Banyak memang yang melihat atau bahkan merasakan ternyata mengajukan santunan Jasara Harja itu sulit. Nah, boleh diinformasikan sulitnya di mana? Karena persyaratannya utama itu adalah laporan kepolisian. Laporan kepolisian. Maksudnya adalah ada laporan formil di situ bahwa kejadian atau peristiwa tersebut diakui oleh kepolisian. Bahwa benar adanya kecelakaan. Karena kan kalau dia nggak benar atau bahkan kami yang bermain, itu kan uang-uang negara, uang-uang rakyat nggak boleh dipermainkan atau disalahgunakan. Yang pertama itu laporan kepolisian. Yang kedua adalah apabila dia dirawat di rumah sakit, kita butuhkan itu KTP korban, kartu identitas. Kemudian yang kedua, di rumah sakit ada namanya surat keterangan rumah sakit yang diisi oleh dokter. Tapi belangkonya dari Jasara Harja, itu di setiap rumah sakit sudah ada. Bahkan rumah sakit Mojokerto Kota Kabupaten Jombang itu ada kisaran 38 rumah sakit kita udah bekerja sama. Jadi kalau dia kecelakaan lalu lintas kemudian dibawa ke rumah sakit tertentu, nanti dari rumah sakit itu juga menyarankan untuk melaporkan ke polisi serta memberikan informasi kepada Jasara Harja. Untuk apa? Untuk kita keluarkan surat jaminan kepada rumah sakit agar korban tersebut tidak memberikan atau tidak membayar uang ke rumah sakit sebatas pagu atau yang sudah diinformasikan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 dan 15 terkait bahwa untuk santunan biaya perawatan itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal besaran nominal santunan, apakah ada perubahan dari tahun ke tahun atau nominalnya sama? Oh, siap. Sebelum itu tadi saya lanjutkan persyaratan. Terkait sudah surat keterangan kesehatan, nanti tinggal rumah sakit yang akan meminta uang biaya perawatan korban tersebut kepada Jasara Harja. Jadi si korban tidak perlu membayar apapun sesuai dengan pagunya 20 juta itu. Kalau udah lebih, dia menggunakan BPJS bisa atau asuransi lain bisa. Kemudian kembali ke tadi, santunan ini naik atau turun ya? Jasara Harja hanya mengelola. Hanya mengelola. Instruksi semuanya dari negara. Baik itu peraturan perundang-undangan, baik itu tarif sumbangan wajib dan iuran wajib, sekaligus dana santunan yang kami berikan. Untuk kenaikan santunan itu yang terakhir di 2017. Sesuai dengan PMK nomor 15 dan 16 tahun 2017, kenaikan santunannya dari tahun 2008 tidak naik, itu 2008 untuk biaya rawatan kisaran 5 juta rupiah.
5 juta rupiah sampai dengan nanti ke kemarin 2017 baru naik ke 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Iya, begitu juga meninggal dunia yang tadinya cuma 10 juta rupiah sekarang ke 50 juta rupiah. Oke. Jadi masih banyak sekali Sobat Baja, ada beberapa hal yang kita bakal bahas dari teman-teman Jasara Harja. Untuk teman-teman yang pengen ajukin pertanyaan juga boleh. Saya undang di 326 100 dan juga line WhatsApp-nya masih tetap di 081131414007. Masih semangat ya Mas Raffi? Siap, masih. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol Sobat Baja, ada beberapa hal yang mungkin ingin Anda tanyakan sama Mas Raffi tentang segala macam hal terkait kewenangan ya, lebih tepatnya Jasara Harja itu seperti apa di 326 100 dan juga line WhatsApp di nomor yang sama. Kita ngomongin soal apakah Jasara Harja itu menjamin pengendara kendaraan aja? Nah ya, ini bagus nih pertanyaannya. Gimana nih? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini kita nggak lepas dari peraturan perundang-undangan dan nggak lepas dari instruksi pemerintah karena kita bagian dari pemerintah. Bahwa yang terjamin atau yang dapat diberikan santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Jadi pejalan kaki, kemudian kecelakaan 2 kendaraan yang tidak dipersalahkan dalam laporan kepolisian, dia yang terjamin. Namun untuk perkembangannya kita juga namanya perusahaan yang diperintahkan untuk mengelola Undang 334, kita juga ada diberikan kebijakan kaitannya 2 kendaraan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Itu untuk yang untuk yang sebagai penyebab itu ada kebijakan untuk dapat kami berikan. Cuma kita lihat juga syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi pada prinsipnya yang harus diingat adalah yang diberikan oleh santunan oleh Jasara Harja adalah setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan itu semua kita jamin. Namun coba dilihat bahwa penyebabnya itu kendaraan ya, bukan penyebabnya itu jalan berlobang, kemudian tergelincir nabrak pohon, atau yang sering diistilahkan itu adalah kecelakaan tunggal atau berarti, jatuh sendiri. Oh, kalau jatuh sendiri itu bukan kewenangan Jasara Harja? Bukan kewenangan Jasara Harja untuk memberikan santunan. Kalau gitu. Jadi kalau kita berbicara soal siapa yang dijamin oleh Jasara Harja, itu adalah mereka yang menggunakan sepeda motor, kendaraan yang lain, dan mengalami insiden. Ya, pertama pejalan kaki. Pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor ya. Yang kedua adalah kecelakaan bermotor 2 kendaraan. Apakah itu motor sama mobil, mobil dengan mobil, mobil dengan truk, yang tidak menjadi penyebab dalam laporan kepolisian. Kita tahu dia penyebab atau tidak kan dari laporan kepolisian. Nah, dari laporan kepolisian kita lihat, oh dia tidak sebagai penyebab, berarti dia jadi korbannya. Dia yang kami santuni terlebih dahulu daripada kendaraan lain yang menjadi penyebab kecelakaan. Jadi kalau kita berbicara soal pelayanan Jasara Harja setiap tahun kan selalu lebih baik ya? Insya Allah lebih baik. Beberapa inovasi yang terus dihadirkan oleh teman-teman Jasara Harja untuk masyarakat itu seperti apa sih setiap tahun? Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik menurut dari sisi Jasara Harja ya. Maksudnya namanya meskipun kita berikan inovasi namun tidak tersentuh oleh masyarakat, kan masyarakat bilang belum ada apa-apanya. Tapi ya jangan sampai masyarakat itu menjadi korban Jasara Harja baru tahu bahwa ini ternyata inovasi Jasara Harja. Tapi perlu kami informasikan bahwa ada yang tadinya kita pembayaran tunai sekarang sudah harus pakai bank. Yang kedua dalam hal pengajuan santunan yang tadinya datang sendiri korban ataupun kerabat korban sekarang sudah terbantu oleh rumah sakit, kita bayarin. Yang tadinya laporan kepolisiannya juga begitu sulit, tinggal dilaporkan ke polisi, semuanya lengkap. Polisi bisa menginformasikan langsung ke kita melalui aplikasi bisa juga. Karena yang diberikan kepada korban itu biasanya surat keterangan kecelakaan, tapi laporan formal kepolisian itu sudah kita link ke Jasara Harja. Jadi pada saat korban datang,
kita sudah tahu betul atau tidak nih surat keterangan kecelakaannya. Berarti tidak mungkin ada orang yang mungkin mengaku mengalami kecelakaan tapi Jasara Harja langsung apa ya istilahnya itu langsung menyetujui gitu, nggak mungkin ya? Pada prinsipnya kita cross check. Tapi sebelum cross check itu korban atau kerabat korban datang banyak sih yang melakukan itu. Tapi ya sudahlah. Tapi kita jangan sampai dibilang bahwa Jasara Harja nggak tahu nih, kasih surat ini aja sudah. Tapi namanya kita mengamankan uang negara, kita harus pasti korbannya, pasti pemberian santunannya, pasti nanti ahli warisnya. Kalau kepastian itu kita salah bayar, yang bertanggung jawab adalah petugas. Kalau petugas bayar 20 juta, 50 juta kemana gajinya kan? Gitu. Nah, kepastian itu yang harus ditekankan, dan kemudian kita nggak pernah bermain bahwa laporan polisi itu palsu, kemudian bermain-main ingin mendapatkan sesuatu, yuk kita kecelakaan, nggak juga, karena ada syarat ketentuan yang berlaku. Yang tidak kita jamin adalah yang pertama orang yang menyebabkan kecelakaan. Yang kedua adalah kecelakaan tunggal, nggak kita bayarkan yang tadi disebut ya, yang kecelakaan bukan berdasarkan kendaraan penyebab. Yang ketiga adalah yang tidak kita jamin adalah ketika dalam perlombaan. Kebut-kebutan. Berarti perlombaan balap liar ya? Balap liar, balap resmi, Jasara Harja tidak bisa menjamin itu. Karena yang dimaksudnya kan jalan raya, jalan untuk mobilisasi warga. Kemudian yang keempat adalah karena bencana alam. Karena banjir atau longsor dia kena, menjadi korban, itu enggak, meskipun dia dalam kendaraan. Kemudian yang kelima adalah ketika dia mengkonsumsi barang-barang terlarang ya. Yang memabukkan. Alkohol ya? Alkohol, narkotik, segala macam yang berkaitan dengan memabukkan. Meskipun itu kalau kita banyak kita coba sedikit konsumsi, kan ada arak yang tidak berlabel atau ya. Makanya di undang-undang itu oplosan ya. Yang lebih kenal itu. Cuma makanya kita lebih ke peraturan perundangan bahwa dia tidak menggunakan atau tidak dalam konsumsi alkohol atau tidak ada hal yang memabukkan dalam diri dia. Taunya dari mana? Tahunya bisa dari warga atau kerabatnya yang tahu, kemudian dari laporan kepolisian, investigasi, yang ketiga dari rumah sakit. Biasanya kalau dari rumah sakit nggak mungkin bohong. Ini kenapa? Ini kemudian dites pastikan dia ada kadar alkohol. Kadar alkoholnya gimana dok? Di situ nanti dia sebutkan memabukkan, membuat dia. Berarti itu otomatis sudah gugur ya? Sudah gugur. Sudah gugur, bukan kewenangan dari Jasara Harja sendiri. Betul, sekalipun dia bukan penyebab kecelakaan. Berarti intinya adalah Jasara Harja bertanggung jawab tentang segala macam hal yang terjadi di jalan raya yang melibatkan dua kendaraan dan juga pejalan kaki. Betul. Tapi bukan bertanggung jawab atas semua di jalan ya. Maksudnya itu kan yang ada beberapa ketentuan ya. Ya, maksudnya yang kecelakaan lalu lintasnya. Kecelakaan lalu lintas. Kalau itu kan nanti ada departemen PU, kemudian ada kepolisian. Kalau kita adalah ketika warga menggunakan jalan lalu mengalami musibah kecelakaan, baru ke Jasara Harja. Kalau gini, sekarang kan lagi tren banyak masyarakat yang memiliki asuransi pribadi, asuransi protek untuk melindungi segala macam hal yang terjadi. Salah satunya kecelakaan. Nah ini, kalau misalnya menurut persepsi dari seorang Mas Raffi sendiri, dari santunan Jasara Harja dan juga santunan dari asuransi swasta itu seperti apa sih? Iya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor berapa, aku juga lupa, bahwa dia setiap kecelakaan lalu lintas itu yang terjadi di Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia. Maksudnya terjadi di Indonesia dan warga negara Indonesia, karena warga negara asing juga kalau memang kecelakaan di Indonesia kita bayarkan santunan. Warga negara asing. Warga negara asing karena wilayah Indonesia jaminannya. Itu ketika dia mengalami kecelakaan itu kita jamin. Yang penjamin pertama terkait kecelakaan lalu lintas jalan, ketika dia terjamin undang-undang, siapapun pasti harus ke Jasara Harja dulu. Siapapun. Dan Jasara Harja juga berjemput bola ataupun berinisiatif juga mengambil tanggung jawab bahwa siapa yang mengalami kecelakaan pasti kita dapat info. Kita harus tindak lanjuti sampai di mana, apakah dia terjamin undang-undang atau tidak. Kalaupun dia terjamin undang-undang, ternyata dia punya asuransi lain, silakan asuransi lain menunggu ketika apakah biaya perawatan ini lebih dari 20 juta atau tidak.
Kalau dia tidak lebih dari 20 juta, asuransi lain nggak perlu untuk membayarkan. Gitu. Kenapa demikian? Karena prinsip asuransi adalah bukan prinsip keuntungan. Prinsip asuransi adalah pemberian resiko kepada perusahaan asuransi dan akan dikembalikan atas kerugian material ataupun non material yang ada dalam perjanjian antara tertanggung dan yang penanggung, antara orang yang mengajukan asuransi ataupun dengan perusahaan asuransi. Itu yang kalau tidak lebih dari 20 juta. Kalau lebih dari 20 juta itu biasanya diambil atau dialihkan kepada perusahaan asuransi yang menjamin. Selisihnya berarti? Selisihnya kalau lebih. Tapi biasanya juga karena warga negara Indonesia punya BPJS dan diwajibkan kepesertaannya, biasanya dia lari dulu ke BPJS untuk menjamin selisihnya. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak dibayarkan oleh BPJS dan Jasara Harja, nanti boleh silakan diajukan kepada perusahaan asuransi yang di cover oleh perusahaan swasta itu ya, asuransi swasta itu. Asuransi swasta. Tapi ingat, semuanya segala sesuatu itu based on perjanjian. Perbedaan dengan Jasara Harja, BPJS dengan asuransi lainnya adalah kalau Jasara Harja adalah tidak kepesertaan, tidak membayar apapun, kecuali pemilik kendaraan dan penumpang. Yang kedua, BPJS kepesertaan, apakah dia tenaga kerja, kesehatan, angsuran untuk dana pensiun ataupun tunjangan hari tua, itu BPJS. Ya. Nah, kalau asuransi di luar ini adalah inisiatif sukarelanya setiap orang untuk mengalihkan resiko yang akan terjadi oleh orang yang tersebut, dialihkan kepada perusahaan asuransi. Itu based on perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Ya nanti tergantung perusahaan asuransi tersebut. Apakah nanti misalnya pada saat dia kecelakaan, okelah biaya perawatannya oleh Jasara Harja. Tapi setiap harinya kita dapat info kan, ada perusahaan asuransi lain yang memberikan uang harian ketika dia dirawat di rumah sakit. Tapi pada prinsipnya semua itu based on perjanjian. Iya. Kalau Jasara Harja dan BPJS tidak based on perjanjian. Jasara Harja berdasarkan undang-undang, perintah tanggung jawab negara kepada warga negara. BPJS kewajiban bagi yang memiliki uang atau bekerja kepada yang tidak bekerja. Nah, kalau asuransi lain based on perjanjian. Istimewa sekali penjelasan dari Mas Raffi, Sobat Wajah. Yang ada beberapa pertanyaan kalau misalnya mau ditanyakan untuk sore hari ini, boleh di nomor telepon yang sama 32600 ya. Kita masih ada sekitar 20 menit untuk ngobrol sama Mas Raffi selaku Kepala Kantor Pelayanan Jasara Harja Mojokerto. Yang sudah bergabung, selamat sore. Selamat sore, ya. Ada Uti. Iya, mau tanya. Mau tanya apa ini, Uti? Ketentuan pembayaran Jasara Harja itu dilihat parahnya yang kecelakaan atau jenis kendaraan yang disentuhkan. Sudah, Uti? Ya. Ya, terima kasih Uti. Terima kasih, selamat sore. Mau dijawab Mas Raffi? Baik, terima kasih. Bagus juga nih pertanyaannya, bahwa kaitannya ketentuannya dibayarkan fatalitasnya itu berdasarkan kendaraannya yang parah atau korban yang parah, mungkin gitu ya? Kendaraan, mungkin nominal kendaraan ya mungkin ya? Iya, nominal kendaraan ya? Iya, apakah tadi nominal kendaraan? Kita ambil contoh nominal kendaraan aja deh, nominal kendaraan. Kalau untuk nominal kendaraan sama ya? Untuk nominal kendaraan itu kan dana sumbangan wajibnya yang bayar di kantor bersama Samsat. Kalau roda 2, roda 4 sampai dengan lebih itu memang kan berbeda. Kalau roda 2 itu setahunnya 35.000, untuk roda 4 itu 143.000, paling tinggi truk itu 163.000. 163.000 per tahun. Tapi yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut yang menabrak pejalan kaki, bila mengalami biaya perawatan itu sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Kalau dia mengalami cacat, tergantung persentase cacatnya. Dikali 50 juta rupiah cacat maksimum. Kalau dari cacat maksimum, sama seperti orang meninggal dunia. Santunan meninggal dunia itu 50 juta. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan korban semuanya. SJ182. SJ182. Iya, Sriwijaya Air. Sriwijaya Air.
itu kita berikan santunan kepada setiap korban dan kru itu 50 juta. 50 juta. Itu dari negara. Meskipun ada asuransi lain kan nanti yang membayar sekitar 1 miliar 125. Tapi Jasara Harja hanya membatasi pembayaran 50 juta. Dan ingat, ini adalah tanggung jawab pemerintah kepada warga negara dan bentuknya santunan. Santunan. Namanya santunan itu bantuan, bukan maaf pengganti nyawa, pengganti bodily injury, lagi mengalami kerugian kendaraannya rusak dan segala macam. Tapi apakah ada stigma seperti itu di masyarakat kalau seharusnya harga ini nggak sebanding dengan mereka yang mengalami insiden? Betul. Dan apakah ada seperti itu? Banyak. Oke. Ya cobalah dicek. Jasara Harja melakukan sosialisasi di semua media, bahkan TikTok, bahkan ya nggak perlu kita sebutin satu, tapi antusias warga ya maaf boleh sih lebih cenderung ke arah negatif. Kok nyawa diganti 50 juta? Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ketika negara hadir kepada warga negaranya, negara bertanggung jawab, ini santunan bantuan untuk korban atau ahli waris korban, bukan pengganti nyawa. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada setiap warga negara. Bahkan maaf, kalau orang yang berpunya 50 juta apa sih artinya? 20 juta apa sih artinya? Dan kalau memang tidak mau menerima dari Jasara Harja, kita harus berikan surat pernyataan bahwa memang tidak mau dibantu oleh Jasara Harja. Karena itu adalah bukti bagi kami dalam melakukan pekerjaan. Nanti pasti ditanyakan korban atas nama A, kok nggak dijamin, kok nggak diberikan santunan. Ini loh, yang bersangkutan tidak mau menerima santunan dengan senang hati, tapi mohon izin jangan melihat ke atas. Masih banyak warga-warga kita yang mengalami kecelakaan, maaf, tingkat ekonominya yang begitu rendah, menengah ke bawah. Bahkan maaf, uang tersebut mungkin tidak bermaksud untuk mengganti nyawa orang yang telah meninggal atau dan kebanyakan yang meninggal itu kan rata-rata yang memberikan tanggung jawab kepada keluarga. Nafkah. Nah, insya Allah mungkin 50 juta ini bisa membantu membuat usaha lain untuk menyambung hidupnya. Jadi jangan dari satu sisi kita melihat. Tapi apapun itu, netizen ataupun siapa bilang Jasara Harja bahwa ada yang kurang atau segitu apa artinya? Boleh mungkin nanti bisa kaji kembali oleh pemerintah. Kalau memang itu tidak relevan lagi untuk sampai dengan saat ini, diajukan lagi, ada perintah lagi dari negara atau peraturan Menteri Keuangan, itu tambahin lagi santunannya. Kita akan menerima karena kita hanya mengelola operasionalnya saja. Jadi yang menjalani tugasnya saja, tapi semuanya adalah instruksi dari pemerintah. Gitu. Klaim Jasara Harja setiap tahun, kita ambil contoh setiap bulan aja selama tahun 2020. Iya. Ada di kisaran berapa, Mas? Siap. Tapi mohon izin jangan menggunakan klaimnya. Karena hak ini hadir ketika dia mengalami kecelakaan, bukan kepesertaan. Karena kita nggak pakai perjanjian ataupun premi, atau kalau ada premi ada klaim kan berarti. Nah, kalau ini adalah sudah berapa rupiah atau sudah berapa rupiah yang dibayarkan Jasara Harja untuk memberikan santunan kepada warga, terutama Mojokerto, Kabupaten Kota dan Jombang. Itu untuk tahun 2020 kisaran 6 sampai dengan 7 miliar. Padahal dalam masa pandemik. Namun di tahun 2009 itu bisa sampai dengan 9 miliar per bulan. 2019. Oh, 2019. Iya. 2019. Bahkan sampai dengan 9 miliar itu cuma 3 wilayah kabupaten kota. Bagaimana dengan yang lain? Nah, penerimaan Jasara Harja cukup nggak segitu? Nggak cukup untuk dari 3 kabupaten kota itu. Makanya kan kita sistemnya nasional. Semua penerimaan yang ada di Jasara Harja itu yang namanya dana sumbangan wajib, dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan iuran wajib itu kita suplai dulu ke Jakarta, satu bank. Nanti kalau ada yang mengalami kecelakaan di daerah-daerah tertentu, nanti kita tinggal tarik uang kita yang ada di nasional, kita akan berikan kepada yang mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Dan kita semuanya cashless. Tidak ada yang membayar secara atau kita berikan secara tunai. Semuanya by transfer. Yes, jadi tidak mungkin petugas Jasara Harja meminta sesuatu atau maaf ada yang melakukan pencaloan ataupun ada yang meminta sesuatu. Makanya kalau bisa ini udah kita informasikan
kerabat ataupun keluarga korban bisa datang langsung ke Jasara Harja tanpa perlu orang lain. Oke. Kalau di Mojokerto kantor Jasara Harja itu di mana, Mas? Nah, untuk kantor Jasara Harja sendiri kita di depan Kecamatan Prajurit Kulon. Kantor Kecamatan Prajurit Kulon. Iya, Jalan Suradinawan nomor 6N. Ada kontak yang mungkin bisa disertakan kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin ingin bertanya atau ada beberapa hal lain yang disampaikan gitu? Boleh langsung ke handphone saya sendiri. Oke. Ke 0811 666 909. Insya Allah kalau saya belum tidur saya bisa langsung respon. Karena maaf, ini suka dukanya Jasara Harja ini kami bekerja 24 jam. 24 jam? Kenapa 24 jam? Karena kami harus merespon setiap kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut maupun udara. Darat, laut, dan udara. Bahkan untuk di sini sendiri yang saya alami 1,5 tahun di Mojokerto, saya pernah datang jam 1 malam ketika ada kecelakaan kereta di Jombang. Oke. Yang mengalami ada 3 korban, kemudian di jalan tol bahkan sampai jam 3 pagi kami ke sana. Karena kenapa harus kami respon maksimum 3 jam? Karena nanti informasi pasti berubah kalau sudah lebih dari segitu. Oh gitu ya? Betul. Ya, dan kedua respon kita harus cepat. Apa yang harus kita berikan kepada korban? Kalau korban langsung dibawa ke rumah sakit, kita harus berikan surat jaminan. Kalau korban meninggal dunia, kita harus mensurvei keluarga ahli waris di mana. Kalau memang bisa kita hari itu kita tindak lanjuti, kita lanjuti. Karena prinsipnya Jasara Harja adalah kecepatan dalam pembayaran santunan senasional itu maksimum 1 hari. Maksimum untuk penilaian kinerja. Kalau kami nggak bisa memberikan pelayanan sampai dengan maksimum 1 hari, itu maksimum ya, bukan minimum. Maksimum. Kalau itu berarti kita sudah, berarti si Raffi nggak ada kerja apa-apa nih. Atau Mojokerto, diem-diem aja nih, tidak ada reaktif terhadap sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan. Makanya kami terus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan rumah sakit yang ada di wilayah kami untuk tetap memantau. Kemudian rumah sakit juga butuh surat jaminan dari kami untuk melakukan penanganan yang diperlukan. Betul, karena penanganan yang dilakukan oleh rumah sakit kan perlu siapa yang menjamin. Kalau enggak, ya maaf, tahu sendirilah, nggak perlu kita informasikan. Tapi pada prinsipnya bahwa Jasara Harja hadir untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang terjamin oleh peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi masih ada beberapa menit lagi nih, kita bakal terus ngobrol-ngobrol seputar permasalahan yang terjadi ya, bareng sama Mas Raffi dari Kepala Kantor Pelayanan Jasara Harja Mojokerto. Masih bareng sama Mas Raffi ya. Siap. Mas Raffi masih semangat ya Mas ya? Harus semangat. Kalau misalnya di review lagi untuk obrolan kita hari ini terkait hal-hal yang akan dicapai oleh teman-teman dari Jasara Harja di tahun 2021 ini seperti apa sih? Solusi lebih tepatnya. Solusi inovasi ya. Inovasi terkait inovasi di tahun 2020 kemarin terakhir kita buatkan aplikasi JRQ. Oh JRQ. Ya, MyJR. JRQ namanya. Itu ada kaitannya juga dengan bisa untuk pembayaran apapun dan juga pengajuan santunan secara online. Secara online. Kemudian juga nanti akan diberikan santunan juga tanpa ketemu lagi, jadi udah langsung by transfer. Karena memang sekarang di masa pandemi ya, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kemudian pada prinsipnya apapun kondisinya masyarakat, mohon bantu kami terutama untuk korban yang meninggal dunia untuk membantu memberikan persyaratannya. Karena mohon maaf mungkin kami datang tidak waktu yang tepat. Maaf, ketika korban kecelakaan itu meninggal dunia kan butuh penanganan ya. Dan ahli waris kan pasti dalam kondisi berduka. Namun dalam kondisi berduka tiba-tiba si Raffi datang atas nama Jasara Harja ingin memintakan administrasi persyaratan untuk diberikan santunan. Terkadang banyak orang atau ahli waris tersebut menolak. Waris menolak? Iya, maksudnya menolak itu jangan sekarang, nantilah ada waktunya. Sementara kan kami dikejar waktu dan target untuk memberikan itu. Makanya kami mohon maaf
atas perlakuan yang tidak pas mungkin dari kami dalam meminta administrasi itu satu. Kemudian yang kedua, Jasara Harja terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mempermudah persyaratan tersebut dengan bekerja sama dengan instansi terkait, kepolisian, rumah sakit, dengan kemudahan bahwa jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban kecelakaan lalu lintas diberatkan atau dibebani dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak bisa diberikan pada saat itu. Contohnya mungkin dia kecelakaannya di Mojokerto tapi dia keluarga atau rumah tinggalnya ada di Surabaya ataupun ya itu kan berat bagi dia untuk makanya kita juga bisa dengan media apapun, yang penting kita bisa lihat bahwa dokumen tersebut lengkap, memang benar, baru kita bisa tindak lanjuti. Ke depan pada prinsipnya kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga, karena ini merupakan tanggung jawab negara yang diberikan kepada Jasara Harja, memberikan pelayanan jangan sampai korban kecelakaan lalu lintas jalan terabaikan. Sementara maaf, untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan kan harus dilakukan secara cepat agar mengurangi fatalitas korban sampai dengan meninggal dunia. Makanya kami hadir di situ untuk berikan jaminan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Sebenarnya selama tahun 2020 kalau misalnya kita berbicara soal kendala yang sering dihadapi oleh teman-teman dari Jasara Harja itu seperti apa? Untuk kendala ya apapun tanggapan masyarakat terutama korban ataupun ahli waris korban. Yang pertama, informasi yang diberikan korban sama yang kita terima administrasi itu berbeda, maka kita harus cross check. Makanya tingkat kejujuran harus ada, dan karena kami juga mempertanggungjawabkan itu. Jangan sampai ada perbuatan misalnya dia nggak kecelakaan dibuatkan kecelakaan. Apakah ada seperti itu? Itu nanti warahnya. Oke. Tapi pada prinsipnya kami minta kejujuran aja karena banyak yang bilang kalau yang lebih banyak itu misalnya dia kecelakaan tunggal tapi bilang kecelakaan 2 kendaraan. Nah, itu sebenarnya tidak terjamin. Tapi pada prinsipnya insya Allah Jasara Harja bisa mengetahui dia kecelakaan tunggal tidak dengan melakukan survei. Ya pada prinsipnya itu. Kemudian kami juga mengalami kendala ya tadi kalau pas dia meninggal dunia, ahli waris belum bisa memberikan persyaratan atau bahkan kami diusir, kami akan terima. Tapi setelah itu ya kami akan mencari informasi bahwa ke kerabat dekat untuk meminta administrasi tersebut. Barangkali dana santunan ini diperlukan bagi ahli waris ataupun maaf untuk korban apapun itu kan. Apakah kaitannya dengan penguburan ataupun ya maaf kalau kita dalam Islam kan ada waktu untuk berduka atau membaca Yasin tiap. Pada prinsipnya santunan ini bukan mengganti nyawa ataupun body injury atau cedera badan, tapi ini adalah bantuan negara, berapapun biayanya mohon diterima. Sampai saat ini memang pagunya masih seperti itu. Kita nggak tahu nanti 2 tahun, 3 tahun atau setahun atau tahun ini pemerintah melihat bahwa ternyata kurang loh 20 juta atau 50 juta. Yuk naikkan lagi ya. Ayo gitu. Kita bahkan berkeinginan karena kita operator ya. Kita yang melaksanakan. Kita bahkan kalau memang bisa negara memberikan setiap korban kecelakaan lalu lintas meskipun dia jatuh sendiri bisa diberikan santunan. Itu kemauan kita. Harapannya seperti itu. Dan mohon didukung untuk diinformasikan kepada pemerintah pusat untuk bisa seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita namanya operator. Kita menjalankan apa perintah. Tapi pada prinsipnya perintah itu harus kita emban dengan bertanggung jawab tanpa ada penyalahgunaan wewenang siapapun itu. Kita berikan pelayanan tidak melihat kulit, ras segala macam, semuanya kita layani dengan seksama, dan itu merupakan bagian dari tanggung jawab kami. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, ya monggo mau disampaikan secara pribadi atau secara umum biar menjadi evaluasi bagi Jasara Harja untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Satu lagi sebelum closing ya, tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Salah satunya adalah untuk pengajuan kepada ahli waris. Oh ya, yang meninggal dunia ya. Nah, kalau yang meninggal dunia itu tidak perlu ke rumah sakit kan, paling nanti dapat yang pertama tetap KTP ahli waris. Kemudian kartu keluarga ahli waris. Kartu keluarga ahli waris.
Kemudian buku nikah atau surat nikah apabila dia yang diberikan ahli waris itu suami atau istri. Kemudian yang keempat, surat keterangan meninggal dunia baik dari rumah sakit ataupun dari instansi terkait. Biasanya kan kalau dia tidak ke rumah sakit atau korban meninggal di tempat, kan harus ada surat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia karena kecelakaan tersebut. Itu biasanya dari pamong, dari desa ataupun kelurahan ataupun kecamatan. Itu aja, nggak perlu ribet. Dan yang terakhir ya buku tabungan, kita cashless. Jadi buku tabungan itu harus diberikan kepada kita, dan perlu diinformasikan bahwa yang namanya ahli waris dalam pemberian santunan ini hanya 3, karena dia berdasarkan Undang 33 dan 34, tidak berdasarkan hukum perdata ke ahli warisan. Keahli warisannya khusus, yaitu suami atau istrinya, janda atau dudanya yang sah. Janda atau dudanya yang sah. Yang kedua adalah anak-anaknya yang sah. Yang ketiga adalah orang tuanya yang sah. Apabila janda dan dudanya tidak ada, lari ke anak-anaknya yang sah. Kalau anak-anaknya tidak ada atau tidak memiliki anak-anak, orang tuanya yang sah. Apalagi yang belum menikah, itu pasti ke orang tuanya yang sah. Tapi kalau orang tua yang sah sudah meninggal dunia, itu dikatakan berarti tidak memiliki ahli waris sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas jalan. Maka akan diberikan biaya penguburan. Yang mengelola penguburan korban tersebut siapa, nanti diberikan uangnya ke yang bersangkutan sebesar 4 juta rupiah terkait penyelenggaraan penguburan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Semoga obrolan sore hari ini bermanfaat ya Sobat Maja, khususnya untuk teman-teman yang masih awam atau masih belum paham mengenai apa sih pekerjaan dari teman-teman Jasara Harja, kira-kira seperti itu. Makasih Mas Raffi. Siap. Kepala Kantor Pelayanan Jasara Harja Mojokerto yang hadir di studio Maja FM sore hari ini. Sehat-sehat terus. Sehat. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan.